Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Mentoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-207. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Sumangkar tidak segera menjawab, tetapi ia melihat tekad yang menyala di wajah gadis itu. Kiai, sejak kecil aku mengagumi sifat-sifat jantan. Aku kagum melihat laki-laki memancarkan kelaki-lakiannya. Tidak seperti laki-laki yang cengeng, yang ragu-ragu dan kehilangan kepercayaan diri. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menjadi semakin mengenal watak dan sifat-sifat dari gadis putri Kidemang Sangkal Putung itu. Keras hati seperti kakaknya, Swandaru. Dengan demikian maka ia menjadi semakin tertarik kepadanya, seolah-olah orang tua itu menemukan tanah yang subur yang terbentang di hadapannya. Setelah bertahun-tahun, ia kehilangan sawah garapannya. Angger. Orang tua itu kemudian berkata, Angger benar-benar membuat aku heran. Meskipun Angger selama ini seolah-olah tidak lepas dari sisi ayah dan ibu, tetapi wawasan Angger Sekar Mirah ternyata cukup jauh. Pengalaman Angger yang baru saja terjadi itu masih belum cukup untuk membuat Angger Sekar Mirah menjadi berwawasan sedemikian jauhnya. Seandainya di dalam diri Angger sendiri tidak tersimpan benih-benih yang baik seperti yang tersimpan di dalam diri Angger Swandaru, pengalaman yang terjadi atas Angger Sekar Mirah dapat menumbuhkan bermacam-macam akibat bagi orang lain. Maka akibatnya akan sangat berbeda. Seseorang dapat menjadi semakin berkecil hati, semakin ketakutan dan kehilangan kepercayaan. Bahkan pada orang lain lagi dapat menumbuhkan keputusasaan dan rendah diri. Tetapi sebaliknya, kau menjadi semakin teguh seperti karang yang setiap hari dihantam oleh ombak. Sejak kemarin Kiai selalu memuji. Mudah-mudahanlah demikian hendaknya. Aku tidak memuji, Mirah. Aku mengatakan yang sebenarnya, sahut Ki Sumangkar. Tetapi sadarilah bahwa sekedar menggenggam tangkai parang itu masih jauh daripada cukup untuk menjaga diri. Menjadikan telapak tanganmu bertambah kebal, itu pun bukan jalan dan cara yang cukup. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Jawabnya, Iya, aku tahu Kiai. Aku tahu bahwa hanya dengan demikian, maka pasti tidak akan berarti apa-apa bagi keselamatan diri. Tetapi setidak-tidaknya, aku sudah mulai untuk suatu tujuan yang lebih jauh. Apakah tujuan itu? Sekar Mirah terdiam. Dipandanginya wajah Ki Sumangkar yang telah digoresi oleh garis-garis tahun. Orang ini tampaknya menjadi semakin tua. Dan tiba-tiba saja terungkap di dalam hati gadis itu bahwa orang tua ini adalah seorang yang memiliki kemampuan seperti Kiai Gringsing, seperti Ki Tambakwedi, seperti Ki Patih Mantahun, menurut pendengarannya seperti Ki Gede Pemanahan.
Dada Sekar Mirah menjadi berdebar-debar. Ia melihat wujud yang sederhana, seperti Kitanu Metir. Tetapi pada kesederhanaan itu, memancar kelebihan-kelebihan yang dahsyat seperti Kitanu Metir pula. Katanya di dalam hati, apakah aku dapat memperoleh sesuatu dari orang tua itu? Dalam keragu-raguannya, ia mendengar Ki Sumangkar itu berkata, "Mirah, coba biarlah aku yang memotong kayu itu." Sekar Mirah seakan-akan tersadar dari sebuah mimpi yang dapat menumbuhkan harapan di dadanya. Dengan terbata-bata ia menjawab, Tidak, Kiai, tidak usah. Biarlah aku saja yang menyelesaikannya. Seandainya tanganku tidak mampu karena sakit, maka biarlah orang-orangku yang menyelesaikannya. Ki Sumangkar tersenyum. "Berikanlah parang itu." Sekar Mirah menjadi seakan-akan kehilangan kesadarannya ketika Ki Sumangkar maju beberapa langkah, mengajukan tangannya dan mengambil parang di tangan Sekar Mirah. "Lihatlah, Angger, beginilah seharusnya Angger memotong kayu," berkata orang tua itu sambil melangkah mendekati sebatang kayu yang lain terbujur di sisi kandang. Kayu itu bukan sekedar sepotong dahan atau cabang yang sedang, tetapi kayu itu adalah sepotong kayu yang cukup besar. Apakah Kiai akan memotong kayu itu? Bertanya Sekar Mirah. "Iya, Angger," jawab Ki Sumangkar. Hanya dengan parang? "Iya." Seharusnya dipergunakan kapak, dan seharusnya bukan Kiailah yang melakukannya. Ki Sumangkar tersenyum. Kini ia telah berdiri di samping sebatang kayu yang menelentang itu. Dipandangnya batang kayu itu sejenak, kemudian perlahan-lahan ia berjongkok. Ia harus membuat gadis sangkal putung itu menjadi kagum. Karena itu kali ini ia tidak sekedar memberikan contoh bagaimanakah caranya menggenggam tangkai parang seperti kemarin. Tidak cuma memberi contoh bagaimanakah parang itu harus diayunkan, tetapi kali ini ia akan memberikan contoh yang lain. Contoh yang bukan sekedar tenaga lahiriahnya saja. Seperti Kiai Gringsing mampu melecutkan cambuknya dan menimbulkan ledakan yang dahsyat, maka orang tua ini pun mampu menyalurkan kekuatan-kekuatan yang tidak tampak pada gerak dan tingkah laku sehari-hari. Perlahan-lahan, Ki Sumangkar mengangkat parangnya itu, dipusatkannya segenap kekuatannya. Ketika perlahan-lahan pula parang itu terangkat kemudian terayun dengan derasnya, maka Sekar Mirah seolah-olah tidak dapat bernafas lagi. Dadanya seakan-akan berhenti bekerja dan segenap perhatiannya tertumpah kepada mata parang Ki Sumangkar. Bahkan jantungnya pun terasa berhenti berdetak. Sejenak kemudian Sekar Mirah berdesis menyaksikan parang itu membenam ke dalam batang kayu itu, membenam dalam-dalam, seperti membenamkannya ke dalam sebatang pohon pisang. Terdengar mulut gadis itu sekali lagi berdesis, tetapi kedua tangannya kemudian menutup mulutnya yang ternganga. Ia tidak percaya kepada penglihatannya. Benarkah parang itu membenam hampir separuh ke dalam batang sebesar itu? Sejenak ia melihat Ki Sumangkar mencoba menarik parangnya yang membenam itu. Tetapi ternyata parang itu tidak cukup kuat. Parang itu adalah parang pemotong kayu. Karena itu, maka parang itu tidak dapat mengimbangi kekuatan Ki Sumangkar yang tercurah. Ketika Ki Sumangkar menghentakkan tangkai parang itu, maka yang kemudian berada di dalam genggamannya hanyalah tinggal tangkainya saja. Ternyata parang itu patah. Kekuatan Ki Sumangkar dan jepitan batang kayu yang ditebasnya itu ternyata melampaui kekuatan parang pembelah kayu itu.
Sekali terdengar Sekar Merah berdesah. "Patah, Angger?" Ki Sumangkar berkata lirih. "Aku tidak sengaja mematahkannya." Sekar Merah masih saja berdiri tegak mematung. Ia sedang terpukau oleh penglihatannya yang dianggapnya tidak masuk akal. Kekuatan apakah yang tersimpan di dalam tubuh orang tua ini? Katanya di dalam hati, dan ia mendengar Ki Sumangkar berkata, "Kalau parang ini tidak patah, Angger, aku akan memotong kayu itu. Tetapi parang ini telah patah." Sekar Merah tidak menjawab. Ia masih berdiri membeku. "Apakah kau heran?" bertanya Ki Sumangkar. Tanpa sesadarnya Sekar Merah menganggukkan kepalanya. "Tidak mengherankan sama sekali," berkata Ki Sumangkar kemudian. "Kau pun akan dapat melakukannya, Mirah." Alis Sekar Merah terangkat. Sekali lagi ia tidak percaya kepada inderanya. Apakah benar ia mendengar Ki Sumangkar berkata, "Kau pun akan dapat melakukannya, Mirah." Dan Ki Sumangkar itu berkata seterusnya, "Aku tidak berbohong. Kalau kau ingin dapat berbuat demikian, maka kau pun akan dapat melakukannya." Apakah Kiai bergurau? Desis Sekar Merah kemudian. Ki Sumangkar tersenyum. Jawabnya, "Tidak, Angger. Aku tidak bergurau. Apakah kau sangka bahwa sejak lahir aku dapat melakukan hal yang demikian itu? Apakah kau sangka bahwa sejak kanak-kanak Kiai Kringsing mampu melecutkan cambuknya seperti ledakan guntur di langit? Apakah kau sangka bahwa Ki Tambakwedi mampu memecahkan dada lawannya hanya dengan lemparan gelang-gelang besi? Atau Ki Gede Pemanahan mampu memecahkan regol Kadipaten Jipang dengan sehelai keris yang kecil saja, kerisnya yang bernama Kiai Nogokumolo sejak mereka lahir?" Sekali lagi Sekar Merah berdiri mematung. Terasa sesuatu bergetar di dalam dadanya. "Nah, bagaimanakah perasaanmu? Heran atau curiga bahwa aku dan orang-orang tua seperti aku ini telah kerasukan setan?" "Tidak, Mirah. Kami tidak mencari kekuatan tenaga jasmaniah dan tenaga tersimpan di dalam diri kami masing-masing ini dengan bantuan setan-setan. Tidak. Dengan demikian, kita telah menentang sumber kekuatan itu sendiri. Meskipun ada juga orang yang mencarinya dalam dunia yang hitam. Tetapi betapa besar tenaga yang dapat dilahirkan oleh kekuatan hitam. Namun yang maha kuat, yang maha kuasa adalah sumber dari semua yang ada. Juga sumber dari kekuatan yang kasat mata dan yang tidak kasat mata. Karena itu jangan menyangka bahwa kami harus mencari kekuatan semacam ini kemana-mana. Sebab pada dasarnya kekuatan itu telah ada di dalam diri kami masing-masing. Soalnya, apakah kita mampu mengungkapkannya ataukah tidak?" Sekar Merah masih berdiri di tempatnya. Bahkan tanpa berkedip ditatapnya wajah Ki Sumangkar, dan ia mendengar orang tua itu meneruskannya. "Sekar Merah, kita tinggal memohon kepada sumber kekuatan di dalam diri, kepada Yang Maha Tinggi. Apakah kita diperkenankan mempelajari kekuatan di dalam diri kita, kemudian mengenalnya dan mengungkapkannya?" Sekali lagi Ki Sumangkar itu berhenti berbicara. Dilihatnya Sekar Merah dengan penuh minat mendengarkannya. "Karena itu,
Berkata Ki Sumangkar pula, kita tidak perlu mencari apapun di luar sumbernya. Kita tidak perlu mencari kekuatan di lereng-lereng gunung, di gua-gua yang singgup, di samping batu-batu yang besar, atau di bawah pohon-pohon yang rimbun dan angker. Tidak, sebab sumber dari segala hidup dan kekuatan itu seolah-olah mata air yang mengalir ke segenap penjuru, ke segenap saluran. Dan kita adalah salah satu dari saluran yang diciptakannya pula. Dengan demikian, apabila kita membuka bendungan, segera aliran itu akan membasahi diri kita. Soalnya, apakah kita mampu membuka bendungan itu cukup lebar? Dan untuk melakukannya, untuk mendapatkan aliran yang cukup, kita harus berusaha dan memohon. Berusaha dan memohon. Berusaha sebagai kenyataan dan kesungguhan dari permohonan itu. Dan itu tidak perlu dilakukan di tempat-tempat yang angker. Kita dapat melakukannya di sembarang tempat, bahkan di tengah-tengah pasar sekalipun, asal kita mampu memusatkan kehendak dan setiap getaran di dalam diri untuk melakukannya. Sekali lagi Ki Sumangkar berhenti, seakan-akan ia ingin mengetahui apakah Sekar Mirah dapat menangkap dan mengendapkan kata-katanya. Sejenak kemudian Ki Sumangkar itu berkata pula, tetapi Nger, kadang-kadang kita memang memerlukan tempat yang sepi dan tersendiri. Bukan karena kita memerlukan bantuan kekuatan-kekuatan yang ada dalam kesepian dan kesendirian. Bukan karena kita tidak percaya bahwa sumber kita cukup kuat, sehingga kita mencari sumber yang lain, meskipun sumber itu dialiri oleh kekuatan hitam. Tidak. Kalau kita menyepi dan menyendiri itu adalah sekedar usaha supaya pemusatan pikiran dan seluruh kehendak dapat menjadi bulat dan bersungguh-sungguh menghadap kepada sumber hidup kita untuk memohon agar kita diperkenankan mengungkapkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam diri kita atas karunia-Nya. Sudah tentu dengan janji di dalam diri bahwa tujuan daripadanya pun tidak menyimpang dari jalan yang ditunjukkannya. Perlahan-lahan Ki Sumangkar melihat Sekar Mirah mengangguk-anggukkan kepalanya. Agaknya meskipun ia tidak seluruhnya dapat mengerti keterangan Ki Sumangkar itu, namun ia dapat merasakan dan menghayatinya. Meskipun dari sorot matanya, Ki Sumangkar masih melihat keraguan-raguan. Apakah kau ragu-ragu, Nger? Orang tua itu bertanya. Mungkin kau bertanya di dalam hati, seandainya demikian, kenapa kekuatan-kekuatan itu sering berbenturan? Sekar Mirah tidak menjawab, tetapi sebagian terbesar dari dugaan Ki Sumangkar itu benar. Ia memang menyimpan pertanyaan itu di dalam hatinya. Sekar Mirah, berkata Ki Sumangkar itu pula, seandainya kita bersama-sama memiliki pengertian yang sama dan penilaian yang sama tentang kebenaran, maka kita pasti tidak akan bertengkar satu sama lain, kecuali dengan orang-orang yang sengaja mengambil kekuatan dari dunia yang hitam. Tetapi kenyataan yang terjadi, kita yang merasa diri kita bersama-sama mencari kekuatan dari sumber hidup kita, masih juga berbenturan. Itulah kekurangan manusia. Betapapun manusia merasa dirinya mumpuni, tetapi manusia tidak akan dapat mengenal kebenaran yang mutlak. Rahasia kebenaran ini tidak akan dapat dikuasai oleh manusia yang manapun, selagi ia masih terikat dengan hidup duniawinya. Adalah picik sekali apabila seseorang menganggap dirinya benar mutlak dan orang lain salah mutlak. Tetapi sekali lagi, kita dihadapkan pada kekurangan manusia
kebodohan, kekerdilan dan kesombongannya. Meskipun disadarinya juga bahwa tidak dapat digayuhnya kebenaran yang mutlak, namun selalu saja kita saling menyalahkan orang lain dan menggenggam kebenaran menurut penilaian diri. Wajah Sekar Mirah menjadi semakin tegang. Ia mencoba mengerti arti kata-kata Ki Sumangkar, namun tidak seluruhnya dapat dicernakannya. Meskipun demikian, ia dapat menjajaki maksud Ki Sumangkar. "Nah, Mirah," berkata Ki Sumangkar itu kemudian, "aku terlampau banyak berbicara. Aku bukan orang yang bersih dalam hidupku. Aku adalah seseorang yang baru saja mendapatkan pengampunan karena aku ikut melawan kekuasaan Pajang karena kebodohan dan kesombonganku." Orang tua itu berhenti sejenak, tetapi dari sorot matanya terpancar perasaan yang aneh, namun tidak terucapkan. Sebenarnya bahwa di dalam dada Ki Sumangkar itu tersimpan pula perasaan yang tidak dapat lepas daripadanya, bahwa orang-orang Pajang pun seperti juga dengan dirinya, bodoh dan sombong, sehingga benturan di antara saudara sendiri, Pajang dan Jipang, dapat terjadi. Tetapi Ki Sumangkar itu menggelengkan kepalanya. Katanya di dalam hati, "Mudah-mudahan kata Ki Gede Pemanahan itu benar, bahwa ia bertempur tidak karena perasaan benci. Ia bertempur karena cintanya kepada sesama, kepada orang-orang Pajang dan Jipang, kepada rakyat Demak seluruhnya, agar mereka terlepas dari kekuasaan yang tidak sewajarnya. Tetapi bagaimanapun juga, Ki Gede Pemanahan itu masih juga tidak dapat melepaskan diri dari hidup duniawinya." Ki Sumangkar itu terkejut ketika tiba-tiba saja ia mendengar suara Sekar Mirah bertanya kepadanya, "Kiai, apakah Kiai berkata sebenarnya bahwa aku pun dapat melakukan seperti yang Kiai lakukan itu?" Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam, kemudian jawabnya, Iya, Nger, kau akan dapat berbuat seperti itu apabila kau berkeinginan dengan sungguh-sungguh." "Tentu Kiai, aku berkeinginan sungguh-sungguh. Apakah aku dapat belajar untuk itu?" Ki Sumangkar tersenyum. Jawabnya, "Apakah kau ingin belajar?" "Ya Kiai, aku ingin. Aku tidak mau menjadi seseorang yang hanya dapat menggantungkan diriku sendiri kepada orang lain, kepada ayah dan kepada Kakang Suandaru. Kalau aku dapat berdiri sendiri, setidak-tidaknya menjaga diriku sendiri, maka aku akan senang sekali." "Iya, Nger. Tetapi sebelumnya kau harus mengetahuinya bahwa sebelum sampai ke tingkatan itu, kau harus bekerja keras, belajar dan berlatih. Kau akan masuk ke dalam cara hidup yang berbeda dengan yang selama ini kau jalani. Kau tidak akan lagi tenggelam dalam kesibukan di dapur, meskipun itu tidak akan dapat kau tinggalkan sebagai seorang gadis. Betapapun juga, kau tetap seorang gadis yang harus melakukan pekerjaan dari seorang gadis dan kelak seorang ibu. Tetapi sebagian waktumu akan kau pergunakan untuk belajar dan berlatih. Kau akan menjadi lelah dan bermandikan keringat. Kau akan kehilangan banyak waktu untuk bermain-main dengan gadis-gadis sebayamu. Kau akan kehilangan waktu untuk membuat permainan Nini Towong, untuk melihat siwur yang melonjak-lonjak, karena kau sendirilah yang harus melonjak-lonjak." "Iya Kiai, tentu aku sanggup melakukannya. Aku sudah semakin besar
dan aku sudah tidak pantas lagi ikut bermain Nini Towong, bahkan permainan apapun lainnya. Ki Sumangkar terdiam sejenak, dipandanginya wajah gadis itu. Lalu katanya, "Tetapi kau adalah seorang gadis, Nger. Kau tidak dapat mengambil keputusan sendiri seperti kakakmu Swandaro. Kau harus minta izin kepada ayah dan ibumu." Itu tidak perlu, Kiai. Aku sudah cukup dewasa untuk menentukan jalanku sendiri. Sekar Mirah menjadi kecewa ketika ia melihat Ki Sumangkar menggelengkan kepalanya. "Ini bukan sekedar bermain-main, Ger. Kau harus menjalani cara hidup yang jauh berbeda. Dan untuk itu, ayah dan ibumu harus tahu dan mengizinkannya." Tidak perlu, Kiai. Tidak perlu. Bagaimana seandainya ayah dan ibu tidak mengizinkannya? Kalau ayah dan ibumu tidak mengizinkannya, kau pun harus mundur. Tidak, tidak, Kiai. Aku tidak mau mundur. Aku harus berjalan terus seperti yang aku inginkan. Ini adalah ujianmu yang pertama, Sekar Mirah. Untuk menjadi seorang murid yang baik, kau harus menunjukkan sikap yang baik. Aku pun akan mencoba memilih murid yang baik, yang patuh kepada guru dan orang tuanya. Apabila terhadap guru dan orang tuanya sudah tidak ada kepatuhan, maka apakah ia kelak akan dapat mematuhi segala macam nasihat dan petunjuk dari guru dan orang tua itu apabila kita telah berpisah? Katakan misalnya, apabila aku yang tua ini dan ayah bundamu telah tiada. Sekar Mirah berdesah perlahan sekali. Ki Sumangkar tidak segera melanjutkan kata-katanya. Dilihatnya Sekar Mirah menundukkan kepalanya. Kata-kata Ki Sumangkar itu ternyata tepat menyentuh dinding-dinding hatinya. Karena itu maka untuk sesaat mulutnya seakan-akan terbungkam. "Nah, Sekar Mirah," kemudian Ki Sumangkar berkata perlahan-lahan, "cobalah berbicara dengan ayah dan ibu. Kalau kau mampu menjelaskan keinginanmu dan perasaanmu, maka aku kira mereka tidak akan berkeberatan. Tetapi ingat, sebagai seorang anak, kau harus patuh terhadap orang tua. Itu adalah pernyataan terima kasihmu kepada mereka yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan kau. Kau mengerti?" "Iya, Kiai," sahut Sekar Mirah lambat sekali. Suaranya seakan-akan bergetar di dalam kerongkongannya saja. "Aku akan minta izin kepada ayah dan ibu." "Kalau kau dapatkan izin itu, Mirah, maka kita akan segera mulai sebelum aku menjadi semakin keriput dan tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Kakakmu Swandaro selalu memilih tempat di samping Gunung Gowo untuk berlatih. Tempat itu cukup luas dan sepi, hampir tidak menarik perhatian dan terlindung pula." "Iya, Kiai. Sekarang juga aku akan menemui ayah dan ibu." "Hati-hati, jangan memaksa dan menyakiti hatinya. Bagi Sangkal Putung, masih belum lazim seorang gadis mempelajari ilmu bela diri. Karena itulah, maka kau pasti akan menghadapi banyak kesulitan. Tetapi apabila ayah dan ibumu mengizinkannya, maka kesulitan itu satu-satu akan kau langkahi." "Iya, Kiai." "Sekarang cobalah minta izin ayah dan ibumu. Mudah-mudahan mereka mengerti bahwa kau selalu terancam bahaya. Kalau kau sedikit banyak mampu menjaga dirimu sendiri, maka ayah dan ibumu tidak selalu gelisah
apabila kau tidak berada di sisi mereka. Baiklah Kiai, Sahut Sekar Mirah. aku akan berkata kepada ayah dan ibu. Mudah-mudahan aku diizinkan. Gadis itu pun segera meninggalkan Kisumangkar, mencari ayah dan ibunya. Kedua orang tuanya itu terkejut melihat sikapnya yang tampak gelisah dan tergesa-gesa. Apakah yang terjadi? Aku ingin mengatakan sesuatu yang penting kepada ayah dan ibu bersama-sama. Sekar Mirah berkata dengan serta-merta tanpa kata-kata pendahuluan. Apakah yang penting itu? Tentang diriku, bukankah aku sudah besar, ayah? Kedua orang tuanya mengerutkan alisnya. Mereka menduga-duga maksud perkataan anaknya. Yang mula-mula tergetar di dada mereka adalah Sekar Mirah merasa dirinya seorang gadis dewasa dalam hubungannya dengan Agung Sedayu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.